Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Villa Cempaka. Cerita ini ditulis oleh Desi Syafitri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Villa Cempaka. Si udah tahu kayak gitu masih aja maksa. Salah siapa? Iya, gue salah. Lorenzo menaruh tasnya di depan dada. Dia mulai berbalik badan lalu berjongkok untuk menggendong Via. Via terkejut dengan yang dilakukan Lorenzo. Dia diam-diam sangat senang dengan sikap manis Lorenzo padanya, meski saat ini mereka sedang bertengkar. Ayo naik. Enggak. Ayo cepetan, udah mendung, keburu hujan. Via akhirnya naik ke punggung Lorenzo. Lorenzo kemudian berdiri menggendong Via. Lu gak berat gitu gendong gua? Enggak. Beneran? Iya. Via langsung diam setelah mendengarkan jawaban Lorenzo yang masih sangat singkat. Lorenzo mempercepat langkahnya untuk mengejar teman-temannya yang sudah cukup jauh dari mereka. Tak jauh dari sana, semuanya beristirahat sejenak untuk menunggu Lorenzo yang saat ini sedang menggendong Via. Lama amat sih, keburu hujan nih. Bawel. Zah, gue pegal nih, lu gendong gue dong. Gak, lu berat, yang ada punggung gue patah. Ih, lu jadi pacar gak ada romantisnya sama sekali. Bodoh, gue ini emang gak romantis. Ayo jalan lagi. Mereka terus berjalan, kemudian sesekali beristirahat sebelum kembali berjalan. Eriska terus menggenggam tangan Hisam dengan erat. Keringat dingin mulai bercucuran. Wajahnya mulai memucat dan tangannya yang tadinya menggenggam tangan kini menjadi memeluk lengan Hisam dengan erat. Lu kenapa, Riz? Ternyata nggak hanya ada dia, tapi ada banyak. Siapa, Riz? Syam, dia itu berbahaya. Eriska menggigit bagian bawah bibirnya untuk menahan rasa takut. Hisam memegang tangan Eriska yang ada di lehernya dengan lembut. Riz, di sini hanya ada kita sama teman-teman kita doang kok. Lo jangan takut ya. Lo kok kayak beranggapan seakan-akan gue itu hanya lagi berhalusinasi sih? Ini serius, Syam. Syam, tuh orang bisa nggak lo ikat dulu? Tuh di pohon yang besar, biar nggak bikin ribet. Bacot. Widih, tuh cewek lu sekarang. Semoga betah ya punya cewek aneh kayak dia. Lagian ya, udah tahu sih yang menjelang sore kayak gini masa ada setan. Ada-ada aja deh tuh orang. Terlalu berhalusinasi. Lu pada diem bisa nggak? Berisik amat sih. Duh, nggak ada sinyal lagi di sini. Sial, nyesel gue ke tempat ini. Bisa jaga omongan gak? Lu ngomong gak sopan banget sih. Bodoh, gue kan gak sopan. Lo tuh dibilangnya susah banget sih. Udah, jangan ladenin orang gila kayak gitu. Lo tuh gila. Setelah beberapa lama mereka berjalan dan terus berjalan, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras disertai angin kencang. Mereka mempercepat langkah mereka untuk segera mencari tempat berteduh. Kali pertama mereka mengalami hujan saat mendaki seperti ini. Lupa membawa payung dan juga jas hujan membuat baju mereka menjadi basah kuyup. Hujan lagi. Mereka berjalan dengan cepat. Hilwa terpeleset namun masih bisa berdiri kembali. Sesaat kemudian mereka menemukan sebuah villa cukup tua namun besar. Bangunan tersebut seperti berpenghuni. Masuk aja yuk. Villa Cempaka.
Villa Cempaka, wah bagus juga namanya. Ayo kita masuk. Jangan. Kenapa? Bahaya. Halah, gak usah horor. Bosen gue. Tapi kok lu pada inget gak sih yang dibilang sama kakek-kakek kemarin? Kan kata dia kalau kita lihat sebuah villa kita jangan masuk. Mungkin villa ini yang dimaksud sama kakek-kakek itu. Dan lu pada gak ngerasa aneh masa di tengah hutan kayak gini ada villa? Gede lagi villanya. Ya ampun Vi, lu mau mati kedinginan? Ini hujan loh. Terus anginnya kenceng banget. Lu aja ya, gue gak mau mati kedinginan di sini. Udah deh, gak usah dengerin si cewek horor itu. Ayo kita masuk. Keburu handycam gue rusak nih. Gue beli mahal nih 20 juta. Kamera gue juga takutnya rusak nih. Udah mana yang gue bawa mahal lagi 35 juta. Udahlah Za, biarin aja mereka mati kedinginan di sini. Mau masuk? Ada dia, kata Erika spontan. Wajahnya memucat dan tatapannya kosong ke arah jendela salah satu kamar. Dia siapa? Di mana? Vi, dia nggak suka kalau kita kesini. Dia marah, Vi. Vi, ayo kita masuk. Via melirik ke arah Eriska, kemudian melirik Lorenzo lalu mengangguk. Mereka meninggalkan Hisham dan Erika. Hisham berusaha membujuk Eriska untuk masuk. Namun Eriska terus menolak. Hisham mulai kesal karena Eriska sudah mulai kedinginan dan yang membuat Hisham semakin takut kalau Eriska sakit. Riz, ayo kita masuk. Syam, di dalam itu gak aman. Kita bisa celaka. Ini tempatnya dia dan dia gak suka kalau ada orang yang masuk ke dalam tempatnya. Tapi lu bakal kedinginan di sini, Riz. Sekarang kita harus masuk sebelum kamu sakit. Saat Via dan Lorenzo sudah mendekati pintu, dia melihat Reza dan juga Hilma yang masih berdiri. Dia melihat ke arah pintu tersebut. Kau belum masuk? Takut yang punya villa galak. Lebay lu. Rin, gue jalan aja ya. Kasihan lu pasti capek. Emang kaki lu udah sembuh? Belum sih, tapi gue masih kuat buat jalan kok. Ya udah. Ketuk-ketuk aja pintunya. Ah, lebay, ngapain pakai ketuk-ketuk pintu segala, mending langsung masuk aja. Sebelum tangan Reza meraih pintu villa, tiba-tiba saja pintu langsung terbuka sendiri. Mereka langsung terkejut karena tidak ada siapapun. Malah buka sendiri nih pintu. Ya udah, masuk yuk. Pintu masuk villa tiba-tiba menutup sendiri dengan keras. Spontan semua melirik ke belakang. Degup jantung mereka berdetak dengan cepat. Kencang banget bunyinya. Di luar hujan dan anginnya sangat kencang. Jadi wajar saja kalau pintunya menutup sendiri, ujar seseorang di belakang mereka. Spontan semuanya kaget dan langsung melirik ke belakang. Di sana seorang wanita parubaya berdiri menggunakan baju kebaya warna merah dengan rambut dikonde dan wajah sedikit pucat. Maaf sebelumnya Bu, kami mau nginep di villa ini. Baiklah. Per kamar berapa? Karena saat ini cuaca sedang memburuk, kalian boleh menginap di sini secara gratis. Nama saya Suarti Rahayu. Kalian bisa memanggil saya Ibu Rahayu. Kalian dari mana? Kami pelajar dari Jakarta, Bu. Oh, kalian mau pesan berapa kamar? 2. Kamar nomor berapa dan nomor berapa? Di sini ada berapa kamar, Bu? Di sini ada 20 ruang kamar tidur. Takut, bisik Eriska kepada Hisham. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar, sedang tangannya memegang erat lengan Hisham. Takut kenapa? Tanya Hisham mengerutkan keningnya. Bu Rahayu melirik Eriska tajam. Eriska buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah lain. Diam-diam Eriska mengepalkan tangannya untuk menahan rasa takut. Hisham, lu ajak dia kemana gitu biar gue gak kesel ngeliatnya. Hisham hanya diam dan menghiraukan perkataan Reza. Kemudian dia berusaha untuk membuat Eriska menjadi tidak terlalu takut. Mau pesan kamar nomor berapa nih? Kamar nomor 15 sama...
Tidak ada yang boleh menempati kamar nomor 15. Lu kenapa? Ya elah, masa dilarang-larang sih? Ya udah deh, kamar nomor 19 sama 20 aja. Ini kunci kamarnya, ada di lantai atas sebelah sana ya. Makasih Bu. Senyum Via semakin tidak enak setelah Bu Rahayu pergi dan mereka masuk ke kamar masing-masing. Kamar perempuan berada di nomor 19 sedangkan kamar laki-laki ada di nomor 20. Mereka berjalan menaiki setiap anak tangga di sana dan mulai mencari kamar mereka. Duh, ini villa atau apa sih? Gila, jelek amat tempatnya. Wah, lu bisa gak sih jaga omongan lu? Mulut lu itu gak bisa dijaga banget. Mulut gue ini kenapa lu yang sewot? Wah, lu itu kalau dibilangin ngerti dong. Kalau lu udah dewasa masa gak ngerti juga sih? Bawel. Via, habis ini lu istirahat aja biar kaki lu cepat sembuh. Iya Ren, gue tahu kok. Itu kan kamarnya. Iya. Riz, masuk kamar sana. Lu harus istirahat, ujar Hisham kepada Eriska dengan penuh perhatian. Eriska hanya mengangguk dan menunggu Hisham masuk ke dalam kamarnya. Sejujurnya Eriska sangat takut untuk masuk ke dalam kamarnya karena dia sudah tahu ada apa saja di dalam sana. Eriska memilih untuk melihat bagian lantai dasar dari lantai atas, namun saat dia melihat ke lantai dasar, dia melihat Bu Rahayu berada di bawah dan melihat ke arahnya. Bu Rahayu menatapnya sambil menyeringai dan sobekan bibirnya hingga ke telinganya. Eriska mulai merasa sesak napas. Kakinya susah untuk digerakkan dan pada saat itu juga Bu Rahayu berkata padanya, "Villa ini gratis, tapi nanti harus ditukar dengan nyawa kalian." Eriska semakin gemetar dan Bu Rahayu tertawa dengan sangat kencang. Eriska langsung lari dan masuk ke dalam kamarnya. Via dan Hilwa yang sedang berada di dalam kamar hanya diam dan melihat-lihat sekeliling kamar yang akan mereka tempati. Kamarnya gak kerawat banget sih, gila, mana sempit. Ini mah masih besaran kamar pembokat gue. Ya udah, sono tinggal di kamar pembokat lu. Lu lihat di kamar ini, jijik gue. Lu bisa diem gak? Gue udah bosen denger ocehan lu. Capek gue. Riz, sini tiduran dulu. Enggak, Vi, katanya terbata-bata sebelum memeluk tubuhnya yang kemudian melirik ke arah samping lemari baju. Lu kedinginan? Enggak kok. You guys, sekarang kalian tebak gue lagi di mana? Gue lagi di Villa Cempaka nih guys. Lihat, gila kamarnya kotor banget guys. Kalau nggak karena hujan dan angin badai, gue lebih milih tinggal di tenda daripada di sini guys. Tempat ini sangat no recommended. Oh ya, ini teman-teman gue yang lebih jelek dari gue. Lu bisa nggak sih jangan norak? Dikit-dikit buat vlog, dikit-dikit buat vlog. So ganteng banget lo. Berisiknya suka-suka gue lah, syirik. Bahasanya bro. Lorenzo memukul pundak Reza dengan keras. Sakitnya. Lorenzo dan Hisham tertawa puas sedangkan Reza menatap Lorenzo tajam. Jangan liatin gue bukan pisang. Reza hanya diam dan langsung melirik ke belakang Lorenzo. Via, ada apa lu kesini? Lorenzo berbalik dan melihat Via yang berbeda dari biasanya. Tubuhnya pucat, hanya diam dengan tatapan kosong. Lorenzo khawatir kalau Via saat ini sedang sakit. Dia sedikit melangkah mendekati Via dan berusaha untuk bertanya tentang keadaannya. Vi, lu kenapa? Kok dingin banget ya? Masih sakit atau faktor cuaca? Tapi dia gak pernah kayak gini. Vi, lu salah makan ya? Vi, jawab dong. Ren, dia sakit kali. Vi, lu lagi sakit? Via langsung pergi begitu saja tanpa merespon siapapun. Dia langsung berjalan dengan pelan sedangkan Lorenzo terus mengikuti Via hingga di depan pintu kamar nomor 15.
Lorenzo bingung dengan Via yang berhenti dan hanya diam. Dia melangkahkan kakinya mendekati Via yang berada di depannya. Kok dia berhenti di situ? Vi, lu kenapa berhenti di sini? Lu kenapa sih, Vi? Jangan kacangin gue, jawab. Anjir, gue dikacangin. Ren, lu ngapain di sini? Tanya seseorang dari belakang tak jauh dari tempatnya berdiri. Lorenzo berbalik dan betapa kagetnya dia karena itu adalah Via. Sedang Via yang tadi ada di depannya telah hilang. Lorenzo membisu memegangi kepalanya. Via yang mulai khawatir dengan Lorenzo langsung mendekat. Lu kenapa? Pusing? Lu bisa sulap, Vi? Lu itu lucu banget sih. Gue mana bisa sulap, ada-ada aja lu. Tadi kan lu ada di sini, tapi kenapa sekarang lu malah di sana? Lu jangan ngelantur deh. Gue tuh dari kamar. Gue nggak bohong, Vi. Tadi tuh lu datang dari kamar gue dan lu langsung pergi ke sini. Ren, lu udah makan belum? Gue yakin lu lagi lapar, makanya lu berhalusinasi kayak gitu. Vi, gue nggak lagi bercanda loh. Tadi juga si Isam sama Reza ngeliat juga kok. Tapi mana mungkin gue mau belah diri jadi dua. Kan gue bukan amuba. Gue tadi ada di kamar kok. Kalau lu gak percaya, tanya aja sih lu sama Eriska. Kalau bukan lu terus siapa? Udahlah, kita balik lagi aja ke kamar. Firasat gue di sini gak enak. Lorenzo hanya mengangguk, langsung pergi ke kamar mereka masing-masing. Sebenarnya Lorenzo masih tidak mengerti dengan kejadian saat ini. Via yang berada di depannya menghilang dan menjadi berada di belakangnya. Lorenzo berusaha untuk membuat dirinya menjadi tenang. Setelah mereka pergi tak lama kemudian Dara keluar dari pintu kamar nomor 15 tersebut. Sebelum makan malam, Via mandi karena tubuhnya sudah sangat bau. Sedangkan Eriska dan juga Hilwa sudah lebih dulu ada di ruang makan bersama yang lain. Hilwa, Via masih mandi? Iya, dia tadi baru aja masuk ke kamar mandi. Wah, live streaming seru juga nih. Gue tampol lu ya. Santai dong. Via menyalakan shower dengan suhu air yang hangat. Duh, gila nih, badan gue udah bau banget. Via kemudian menikmati airnya dan mulai membersihkan tubuhnya yang sudah kotor. Ia melirik ke arah pintu dan menghentikan pergerakannya. Siapa? Wah, Riz, itu kalian ya? Nggak dijawab. Beberapa saat kemudian secara mengejutkan air yang semula hangat berubah menjadi sangat panas. Panas, kok panas banget sih airnya? Via mengusap wajahnya, namun dia tetap tidak bisa melihat. Via langsung mematikan showernya, tapi tidak mati juga. Saat dia mengusap wajahnya lagi, barulah Via melihat seseorang yang berada di depannya. Maukah kau bermain denganku? Tanya anak kecil yang berada di depannya. Dia tersenyum lebar dan wajahnya sangat menyeramkan. Tak lama kemudian berselang, tiba-tiba saja matanya keluar lalu jatuh ke atas lantai. Kedua mata Via melotot tak percaya. Ia berteriak kencang namun tidak seorang pun dari teman-temannya mendengar. Anak kecil itu terus tertawa dan air shower semakin lama semakin panas. Bersamaan dengan itu, darah yang sangat kental mengalir dari atas atap. Pergi, jangan ganggu gue. Maukah kau bermain denganku? Via menangis merintih kesakitan. Tubuh Via mulai dibanting ke setiap sisi-sisi tembok kamar mandi, lalu kembali terpental ke lantai. Darah mengalir dari atap dan membasahi tubuhnya. Kakinya pun menjadi lebih parah lagi. Anak kecil itu terus tertawa tiada henti. Kemudian Via menyeret tubuhnya dan berusaha mengambil handuk kimono miliknya. Dia berusaha untuk bangun dan langsung membuka pintu kamar mandi, namun pintunya terkunci. Saat kakinya diseret, tiba-tiba Via dipentokkan kembali ke tembok. Kali ini jeritan Via bercampur tangisan. Ia berteriak dengan suara kencang, namun lagi-lagi tidak seorang pun menolongnya. Anak kecil itu terus tertawa tiada henti dan tubuh Via mulai melemas.
Wajahnya pucat dipenuhi darah dari kamar mandi. Anak kecil itu terus menyiksa Via seakan-akan dia sedang bermain dengan mainannya. Siapa anak kecil itu? Semuanya berada di meja makan termasuk juga Eriska. Mereka menunggu Via hingga hampir 1 jam. Tiba-tiba saja Eriska yang sedang duduk menunggu Via tersentak dan tatapannya langsung kosong. Via, lu kenapa? Eriska langsung pergi berlari ke arah kamarnya dan mencari keberadaan Via. Eriska melirik ke arah pintu kamar mandi dan langsung mengetuknya. Dia terus berusaha membuka pintu kamar mandi, namun semua usahanya sia-sia. Vi, panggil Eriska kembali mengetuk pintu kamar mandi. Tak lama kemudian semuanya menyusul ke kamar. Mereka melihat Eriska sedang mengetuk pintu kamar dan memutuskan untuk membantu. Lorenzo mulai panik dengan keadaan Via saat ini. Via di dalam? Iya. Lorenzo dan Hisam mendobrak pintu kamar mandi dan akhirnya tidak lama kemudian berhasil dibuka. Via yang berada di dalam kamar mandi mulai melemas. Via sudah tergeletak di atas lantai dalam keadaan lemas dan masih memakai handuk kimono. Via langsung diangkat oleh Lorenzo dan dibawa ke atas kasur. Tubuhnya yang penuh dengan darah langsung dibersihkan oleh teman-temannya. Weh, gue keluar dulu ya. Lu kenapa? Gue fobia sama darah. Serius lo? Iya, gue enak banget kalau lihat darah, pusing. Ya udah deh, yang cowok-cowok mending kalian keluar dulu. Tapi gimana sama Via? Ini biar urusan gue sama Eriska yang urus. Lorenzo, Hisham dan juga Reza pergi keluar dari kamar Via. Lorenzo semakin khawatir dengan keadaan Via saat ini. Di sana Via ditemani oleh Hilwa dan juga Eriska. Hilwa terus membersihkan darah-darah yang ada di tubuh Via. Tubuh Via sudah bersih, namun Hilwa merasa bingung dengan peristiwa yang dialami oleh Via. Kok bisa ada banyak pendarahan kayak gini sih? Padahal di bagian tubuh dia nggak ada pendarahan apapun. Hanya memar-memar di punggung, tangan, kepala, dan juga kakinya. Tapi darah dari mana itu? Tentu saja dari dia. Bullshit, jangan pernah keluarin omong kosong itu lagi. Gue nggak bohong, kalian selalu mengabaikan apa yang gue bilang dan sekarang semua baru dimulai. Riz, lu jangan aneh-aneh lagi deh. Kalau bukan dari dia, lalu dari mana lagi darah ini? Hilwa dan juga Eriska mengganti pakaian Via setelah beberapa lama saat kemudian. Akhirnya Via sadar, seluruh tubuhnya terasa sangat sakit. Via berharap bahwa itu hanya mimpi buruk, namun kenyataannya itu adalah kenyataan. Via merintih kesakitan memegangi kakinya. Via, alhamdulillah lu udah bangun. Saat Via menatap ke depan, dia kembali menjerit karena melihat anak kecil itu sedang berdiri di depannya. Menatap penuh dengan kebencian, wajahnya hancur sama seperti saat terakhir dia dilihat di kamar mandi. Via, lu kenapa? Pergi, jangan ganggu gue, pergi. Via, sadar, di sana nggak ada siapa-siapa. Hilwa berusaha membuat Via tenang. Via membuka kedua matanya dan benar saja tidak ada siapapun. Via melihat segala sisi kamar dan lega karena anak kecil itu telah menghilang. Via berusaha membuat dirinya menjadi tenang, tapi degup jantungnya masih berdetak cepat. Via tidak ingin membuat dirinya menjadi ketakutan dan semuanya menjadi khawatir, terutama Lorenzo. Riz, panggilin anak cowok dong, suruh mereka ke sini. Eriska mengangguk lalu pergi menghampiri yang lain. Beberapa saat kemudian, Eriska dan semuanya sudah datang. Lorenzo tampak cemas dengan keadaan Via. Dia duduk di tempat tidur dan berada di sebelah Via. Sayang, kamu gak kenapa-napa kan? Apa yang terjadi sama kamu? Lorenzo membelai rambut Via dengan lembut. Via hanya diam, wajahnya seperti orang yang ketakutan dan juga trauma. Bibirnya gemetar, sedang wajahnya pucat karena mengingat kejadian mengerikan. Via tidak bisa menahan rasa ketakutannya lagi. Seberapa kuat dirinya, dia tetap saja ingat kejadian tadi yang hampir merenggut nyawanya. Gue mau ngobrol berdua sama Via, yang lain tolong keluar dulu dong. Ya elah, emang kenapa kalau ramean sih? Gue gak mau ninggalin Via. Ya udah, kalau lu gak mau ninggalin dia, gak kenapa-napa. Yang lain gue mohon keluar dulu.
Akhirnya mereka keluar dari kamar dan yang tertinggal hanya ada Eriska, Via dan juga Lorenzo. Eriska mendekati Via dan berusaha untuk membuatnya menjadi tenang. Eriska mengerti bahwa yang dialami Via begitu berat, namun dia tidak ingin jika Via harus terus-menerus merasa ketakutan seperti ini. Vi, gue tahu lo diapain sama anak itu, tapi Vi, kalau lo ketakutan kayak gitu, dia justru makin seneng buat nyiksa lo. Gimana gue gak takut dia terus-terusan banting tubuh gue. Dia buat air shower jadi panas, tubuh gue serasa terbakar. Darah bercucuran dari atap dan gue gak tahu darah siapa itu. Anak kecil itu terus tertawa seakan-akan dia sedang bermain. Dia menyiksa gue. Wajahnya menakutkan, gue takut Eriska. Lu jangan takut, sekarang gue ada di sini. Gue juga tahu kok kalau anak itu memang kejam. Apa lo pikir gue gak takut? Gue juga takut, Vi. Udah dari awal kan gue bilang jangan masuk ke sini karena dia gak suka dengan kehadiran kita. Lorenzo, gue takut. Gue minta maaf, Vi. Gue gak bisa jaga lu dengan baik. Gue benar-benar minta maaf. Gue udah sering bilang kan di sini bahaya, kita gak aman. Tapi kalian beranggapan seakan-akan gue ini gila. Yaudah, sekarang kita keluar dari sini. Mustahil, Loren. Orang yang udah masuk ke sini, dia gak akan bisa keluar. Terus lu mau kita gila di sini? Gue yakin pasti tuh bocah bakal bertingkah lagi gangguin kita semua. Lihat dia, dia jadi ketakutan gara-gara bocah itu. Siapa lagi abis ini lah? Vilo jangan sendirian ya, karena dia tahu kalau kondisi lo itu lagi lemah, jadi dia gampang buat mengganggu lo. Siapa anak kecil itu? Apa masalahnya dia sama gue? Kenapa harus gue yang diganggu sama dia? Gue gak punya masalah sama dia, tapi kenapa yang diganggu malah gue? Gumam Via terus-menerus sambil menangis. Vilo jangan nangis ya, sekarang gue ada di dekat lo. Ucap Lorenzo pada Via sambil mengusap air matanya. Semua telah menunggu Via, Lorenzo dan juga Eriska di ruang makan. Lorenzo terus merangkul Via yang masih dalam keadaan lemah. Semua melihat Via sambil tersenyum lega dan langsung memberikan tempat untuk Via. Lo habis apain dia sampai lemes kayak gitu? Gak usah kotor pikiran lo. Kan gue cuma nanya. Udah deh, mending kita makan aja yuk. Udah lapar nih, keburu makanannya dingin. Hisam menuangkan air ke dalam gelas. Via dan Eriska matanya membulat sempurna karena yang dituang oleh Hisam bukanlah air minum, tetapi darah yang sangat segar. Eriska yang berada di sebelah Via langsung menggenggam tangan Via. Vi, duduk sini. Lorenzo memberikan bangku yang kosong di sebelahnya. Enggak. Ia ragu makanan dan minumnya yang terlihat begitu lezat bagi teman-temannya, tapi tidak dengan Via dan Eriska. Makanan dan minumannya dihidangkan itu sungguh menjijikan. Darah, bangkai tikus, dan belatung yang dilumuri darah. Kenapa, Vi? Gue masih punya minum. Makanan juga gue masih ada, jadi gue sama Eriska makannya nanti aja di kamar. Iya, Via benar juga sih. Lagian juga gue sama Via gak lapar sama sekali. Lu yakin, Riz? Iya, gue yakin. Tumben lu kayak gini, Vi. Kalau Eriska sih gue gak heran kalau dia kayak gitu. Tuh emang dia udah aneh dari lahir. Nanti kamu sakit loh kalau gak makan sekarang. Terus lu mau nyuruh gue makan bagai tikus, belatung, dan makanannya menjijikan lainnya ini? Lu mau nyuruh gue minum darah? Lu mau buat gue sembuh atau buat gue mati sih? Gue lebih baik gak makan daripada gue makan makanan yang menjijikan ini. Vi, kok lu ngomong kayak gitu sih? Kasihan Bu Rahayu, dia udah masakin sebanyak ini buat kita semua loh. Jangan kayak gitulah, Vi. Lihat ini tuh darah. Semua makanan ini benar-benar menjijikan.
Via berteriak marah-marah mengangkat gelas yang berisi darah. Semua menertawakan Via. Apa yang dilihat mereka bukanlah darah tetapi air minum biasa. Lorenzo mulai kesal dengan sikap Via saat ini, sedang Via merasa heran karena teman-temannya justru mencemoohnya. Lu kenapa jadi gitu sih? Gue gak suka sama sikap lu yang kayak gini ya. Ren, cewek lu mulai ketularan seperti Eriska. Lu lucu banget sini. Tapi itu emang darah, Ren. Tiba-tiba Via melihat ke atas kepalanya Lorenzo dan ternyata ada sosok yang sedang terbang dan memegang sebuah pisau. Tangannya siap untuk menusuk ubun-ubun Lorenzo. Via kaget, lalu tiba-tiba saja Eriska menarik Via membawanya pergi jauh dari sana. Riz, lu mau bawa Via kemana? Pacar lo ternyata mulai ketularan ya, sama kayak pacarnya Hisham. Bacot lo. Untung aja pacar gue nggak sama gilanya dengan pacar kalian. Lu gak usah bikin gue jadi gak mood ya. Udahlah, biarin Via sama si Eriska dulu. Kan kalian tahu sendiri tadi si Via habis kayak gitu. Lagian juga gue heran tadi tuh si Via kenapa sih? Bisa-bisanya badannya banyak darah tapi sama sekali gak ada luka. Dia cuma luka lebam akibat benturan, kakinya juga sama. Terus itu darah dari mana? Beneran cuma ada lebam doang di tubuhnya? Iya Ren, gue yakin banget kok. Terus itu darah siapa? Di tembok kamar mandi aja gak ada darah, hanya ada keran air. Eriska membawa Via ke kamar mereka lalu menutup pintu. Riz, lo tega biarin mereka makan makanan yang menjijikan itu? Hati nurani lo di mana, Riz? Lo mau ngomong ke mereka sampai mulut lo berbusa-busa juga mereka gak akan ngerti. Dan pastinya mereka bakal nganggap lo itu aneh. Gue takut. Alhamdulillah akhirnya gue kenyang juga. Duh, perut gue kok gak enak banget ya. Lu hamil? Gue gak bercanda, Zah. Perut gue sakit, gue pengen muntah. Lu kalau bercanda keterlaluan, Zah. Canda kenapa? Lu ngomong kayak gitu sama aja lu nyakitin hati dia. Gue yakin cewek lu itu lagi gak enak badan. Ya udah sih, biarin aja. Parah lu ya. Hilwa berteriak dengan kencang. Reza, Hisham dan juga Lorenzo langsung pergi menghampiri Hilwa. Hilwa terlihat seperti orang yang ketakutan dan dia juga mulai panik. Lu kenapa, Wak? Itu. Hilwa menunjuk ke arah lantai kamar mandi. Mereka langsung melirik ke arah lantai kamar mandi. Di sana ada darah bercampuran dengan belatung juga daging yang terlihat sudah membusuk. Terkejut, jijik hingga ingin muntah saat itu juga. Semua yang dikatakan Via memang benar dan Lorenzo merasa bersalah karena telah tidak percaya kepadanya. Gue tadi muntah dan yang keluar malah begituan, gue takut. Belatung darah, daging busuk. Jadi Via benar dong. Sumpah gue jijik banget, gue rasanya pengen muntah. Reza langsung membalikkan tubuhnya dan saat itu pula ternyata Bu Rahayu sudah berdiri berada di belakang Reza. Semua tersentak dengan kehadiran Bu Rahayu yang datang secara tiba-tiba. Wajahnya pucat seperti orang sakit. Ada apa? Astagfirullah Bu, itu pacar saya tadi muntah darah, belatung sama daging busuk. Reza Rama menunjuk ke arah lantai kamar mandi, namun saat itu pula lantai kamar mandi menjadi sangat bersih. Mereka kembali tersentak sekaligus merasa bingung karena belum ada yang membersihkannya. Kok nggak ada? Kalian pasti kecapean dan saya sarankan lebih baik kalian sekarang tidur. Kemana darah tadi? Lu tadi nyiram tuh muntah darah ya, makanya jadi nggak ada. Zah, gue sama yang lainnya sama sekali nggak nyiram muntahan darahnya. Bodoh amat, di gue sekarang buat vlog di kamar. Dia itu keterlaluan banget sih. Udah tahu sekarang gue lagi ketakutan dan dia malah sibuk ngurusin vlog. Gak kuat gue pacaran sama dia. Udah Wak, nanti juga tuh anak sadar. Sekarang gue anterin lu ke kamar ya. Sekalian mau ngajak si Via ke ruang tamu.
Terus gue kemana? Kemana kayak terserah lu. Dan si Via beruntung ya punya pacar kayak lu. Lu selalu lindungin dia. Lu selalu care sama dia. Lu juga selalu sabar sama dia. Apalagi lu itu romantis, gak kayak si Reza. Pacar rasa temen, status doang pacar, tapi rasa-rasa pacaran gak ada sama sekali. Kan dia udah tunangan, ya wajar aja lah kalau dia kayak gitu. Iya juga sih. Udah yuk gue anterin. Gue mau ketemu si Via nih. Ayo. Ya udah gue ke kamar aja. Nemenin tuh si Curut bikin vlog. Hisam langsung jalan ke kamarnya. Lorenzo merangkul Hilwa yang sedang dalam keadaan lemas. Via dan Eriska yang sedang duduk di atas kasur langsung khawatir saat melihat keadaan Hilwa yang begitu lemas. Via buru-buru bangun menghampiri Hilwa. Wah, lu kenapa? Nanti gue ceritain, sekarang lu ikut gue dulu ya. Lorenzo melepaskan rangkulannya pada Hilwa, kemudian membiarkannya tidur di tempat ditemani Eriska. Setelah itu dia pergi bersama Via ke ruang tamu. Mereka duduk bersebelahan di sofa warna putih yang ada di sudut. Ada apa? Apa kaki lo masih sakit? Masih. Jadi tambah sakit atau udah agak mendingan? Ya sakitnya gak terlalu parah sih. Gue minta maaf ya. Maaf kenapa? Ya karena gue gak bisa nolong lu 2 kali ngalamin kecelakaan. Dan gue malah gak bisa jagain lu dengan baik. Gue tahu Kofi, gue bukan tunangan yang baik, gak romantis. Yang paling parah, lu terluka kayak gini. Hei, siapa yang bilang kayak gitu sama lu, Ren? Justru gue yang harus minta maaf sama lu. Lu itu terlalu baik sama gue. Gue gak pernah mau dengerin lo bertindak sama gue. Gue juga egois, sering marah-marah sama lu. Dan jujur, lu itu orang yang romantis, Ren. Gue bersyukur punya tunangan kayak lu. Dan gue minta maaf atas semua kesalahan gue sama lu. I love you. I love you too, Via. Gue mohon jangan pernah tinggalin gue. Gue gak akan ninggalin lu kok. Dan gue yakin lu juga gak akan ninggalin gue. Tapi gak tahu kenapa firasat gue bilang lu bakal ninggalin gue. Gue akan tetap bersama lu, jagain lu setiap waktu. Gue janji. Gue juga gak bakal ninggalin lu. Mana mungkin gue ninggalin cewek secantik ini. Entah kenapa gue ngerasa di sini kita akan berpisah. Gue gak mau lu pergi, Ren. Apakah ini hanya sebuah firasat yang bakal menjadi kenyataan? Atau hanya rasa takut doang? Aku tidak mau kehilangan dia, orang yang benar-benar tulus. Via frustasi. Kok jadi nangis sih? Lu kenapa? Enggak, gue hanya seneng aja punya tunangan kayak lu. Tapi gue mau pertunangan kita ini berakhir. Maksud lu? Lu mau batalin ini semua? Enggak lah. Apa lu mau nikah sama gue? Gue pengen hubungan kita jadi lebih serius. Enggak. Terus? Lu mau kita cuma main-main aja? Ya udah kalau mau lu begitu. Enggak, gue mau nikah sama lu, Ren. Dia langsung memeluk erat Lorenzo yang kemudian membalas pelukannya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba saja muncul sosok wanita bergaun putih di belakang Lorenzo. Wanita itu sedang memegang pisau di tangan sebelah kanannya. Wajahnya penuh kebencian, penuh darah dan hancur. Pakaian bergaya pengantin yang dikenakannya tak luput dari darah. Dia berteriak histeris melepas pelukannya. Lorenzo menoleh ke belakang, namun dia tidak melihat siapapun. Kenapa, Pi? Gak ada siapa-siapa kok. Tadi ada Ren, wajahnya serem banget. Lu jangan takut, sekarang ada gue di sini. Via kembali melihat ke belakang Lorenzo dan secara mengejutkan, lagi-lagi wanita itu sudah berada di belakangnya, berusaha menusukkan pisau itu ke ubun-ubun kepala Lorenzo. Namun wanita itu berbeda. Dia wanita yang sama saat berada di meja makan, memakai pakaian berwarna putih dan pakaiannya juga sudah dipenuhi oleh darah. Pergi.
Lagi-lagi Lorenzo tidak melihat siapapun, tidak ada orang di belakangnya. Vi, nggak ada siapa-siapa. Via langsung mengatur nafasnya, berusaha mengendalikan rasa takutnya. Emang ada siapa sih? Nggak ada siapa-siapa. Gue salah lihat tadi. Vi, setelah pulang dari sini, gue akan temui kedua orang tua lo. Dan gue akan lamar lo, gue janji. Lorenzo tersenyum. Via hanya mengangguk, tidak menjawab perkataan Lorenzo. Ada apa sih tadi? Kok dia kayak ketakutan gitu? Batin Lorenzo yang merasa bingung sekaligus penasaran. Oh ya, tadi si Ilwa kenapa? Oh, dia tadi muntah darah dan di situ ada belatung juga yang bercampur daging bangkai. Gue bilang apa? Pada bandel sih. Lu beneran lihat tadi? Lu kira tadi gue bohong? Setelah beberapa saat ngobrol, mereka memutuskan untuk kembali ke kamar masing-masing. Sudah mulai tengah malam, tak terasa mereka telah ngobrol cukup lama hingga hampir lupa waktu. Tidur yuk. Ayo, gue juga udah ngantuk. Lorenzo mengantarkan Via ke kamarnya karena kebetulan kamar mereka memang bersebelahan. Tidur ya. Lorenzo mencium kening Via. Lu kira gue anak kecil gitu harus dicium kalau mau tidur? Gue tuh pengen jadi cowok yang romantis. Gue gak mau lo berubah, gue cuma mau lo tetap jadi Lorenzo yang gue kenal. Ya udah, sana masuk. Lo juga tidur ya? Iya. Lorenzo berjalan menuju kamarnya. Via mulai membuka pintu kamarnya, namun dia seperti mendengar anak kecil sedang bermain sambil tertawa. Via kemudian melihat jam tangan hitamnya. Jam menunjukkan pukul 00:30. Via merasa curiga dan juga penasaran. Mana mungkin ada anak kecil yang masih bermain hingga tengah malam seperti ini? Jam segini kok anak kecil masih ada yang main ya? Dia langsung pergi mencari sumber suara. Dia menajamkan indera pendengarannya dan terus mengikuti arah sumber suara. Semakin lama suara itu semakin kencang dan berhenti di kamar 15. Via terdiam mengetuk pintu kamar namun tidak ada yang menjawab. Permisi. Suruh Via kepada pemilik kamar tersebut namun tidak ada yang menjawabnya. Kok nggak dijawab sih? Lorenzo tidak jadi masuk ke kamarnya karena dia melihat Via sedang mengetuk kamar lain. Lorenzo mengerutkan keningnya dan dia terus menatap Via dari kejauhan. Via ngapain ke sana? Lorenzo hanya memperhatikan Via namun dia tidak menghampirinya. Via terus mengetuk pintu kamar dan suara semakin kencang. Bulu kuduknya mulai berdiri. Via mulai ketakutan. Apa suara pintunya nggak kedengaran ya? Masa harus kenceng banget sih? Dia kemudian melihat ke lubang kunci dan dia langsung mengintip kamar tersebut melalui lubang kunci. Saat dia mengintip, hanya ada anak kecil yang sedang bermain dengan bonekanya. Kemudian dia berdiri dan mulai merasa aneh dengan kamar tersebut. Kok cuma ada anak kecil doang ya? Orang tuanya kemana? Anaknya bukannya disuruh tidur malah dibiarin main malam-malam kayak gini. Gue intip lagi aja kali ya. Saat ia kembali mengintip, tiba-tiba anak kecil itu juga telah berada di depan lubang kunci tersebut. Wajahnya sangat seram, kulit wajahnya mengelupas hingga terlihat daging dan darah yang mengalir. Mata anak kecil itu hilang sebelah kanan, sedang mata sebelah kirinya hanya berwarna putih. Mulutnya sobek, menyeringai sangat lebar dan telinganya hampir lepas. Maukah kau bermain denganku? Via langsung tersentak kencang, kedua matanya terbelalak dan tubuhnya langsung gemetar. Bulu kuduknya mulai berdiri, mengisyaratkan ketakutannya luar biasa. Kalian semua akan mati. Kalian harus mati. Via terdorong dan menabrak tembok di belakangnya. Dia langsung meringis kesakitan. Memegang punggungnya, Lorenzo yang melihat kejadian itu langsung berlari dan menghampiri Via yang masih belum berdiri. Oh, sakit. Vi, lu kenapa? Lu tadi dengar kan ada anak kecil teriak? Hah? Enggak, Vi, sepi kok. Cuma suara teriakan lu doang. Tapi itu ada anak kecil yang teriak, masa lu gak dengar sih?
Gue emang gak denger, Vi. Emang di sana ada apaan sih? Lorenzo kemudian berdiri mengintip ke lubang kunci, tapi Lorenzo tidak melihat siapapun. Hanya ada perabot saja. Lorenzo semakin bingung. Dia langsung menghampiri Via kembali. Gak ada apa-apa, Vi. Ren bawa gue pergi dari sini. Ayo. Lorenzo kemudian langsung membawa Via pergi dari depan kamar nomor 15. Lorenzo mengantarkan Via masuk ke dalam kamar para gadis. Kebetulan Eriska dan juga Hilwa belum tidur. Mereka langsung khawatir saat melihat wajah Via yang terlihat sangat ketakutan. Vi, lo kenapa? Eriska, gue takut, Riz. Vi, lo harus tenang ya. Gue gak bisa tenang, Riz. Dia benar-benar bahaya. Gue takut banget. Lo bayangin aja teriakan dia bisa buat gue terlempar ke tembok. Vi, lo kenapa sih? Dia berusaha membuat Via menjadi tenang. Ren, saran gue lebih baik lo balik ke kamar. Gue pengen buat dia tenang dulu. Dia masih ketakutan. Tapi gue khawatir sama dia. Tenang aja, gue bakal jagain dia. Lorenzo diam sejenak lalu keluar menuju kamarnya. Sebenarnya dia merasa khawatir dengan Via. Namun ada Eriska dan Hilwa. Mereka bisa menjaga dan membuatnya tenang. Lorenzo kemudian memutuskan masuk ke dalam kamar. Di sana ternyata teman-temannya juga belum tidur. Hisham sibuk membaca buku novelnya, sedang Reza asik menonton video vlognya. Saat itu juga pandangan mereka langsung teralih pada Lorenzo yang baru masuk kamar. Wih, dia udah berapa ronde? Maksud lo apaan? Lorenzo mulai emosi, langsung memajukan tubuhnya dan mendorong Reza seakan dia menantang Reza untuk baku hantam. Santai bro. Lu kalau ngomong dijaga. Udah. Itu tadi di sebelah siapa yang nangis? Via, dia tadi nangis. Gue gak ngerti sama keadaan dia. Pokoknya pas dia lihat lubang kunci di kamar 15, dia tiba-tiba langsung mental ke tembok. Padahal di sana gak ada apa-apa, cuma ada perabot yang masih bagus saja. Dia bilang ada anak kecil yang teriak. Tapi gue sama sekali gak dengar suara apapun kecuali Via teriak waktu dia mental gitu. Apa dia ngeliat setan gitu? Duh, kampungan banget sih. Setan itu gak ada, woi. Bawel lo. Hati-hati, nanti lo malah digangguin lo. Setan cuma khayalan manusia doang itu. Gak ada yang namanya setan. Gue khawatir sama Via, takut dia kenapa-napa. Yalah, ngapain sih mikirin cewek? Udah gede ini kan dia. Udahlah, biarin aja. Dia itu punya pacar, bukan hanya dijadiin pajangan doang kayak lo. Dia tuh orangnya tanggung jawab. Gak kayak lo. Lo gak kasihan sama si Hilwa? Pacaran tapi kayak gak dianggap itu sakit lo. Ya elah kak. Ucapan Reza terputus-putus karena tiba-tiba saja gagang pintu bergerak cepat, seolah seseorang memaksa masuk ke dalam. Di saat yang sama terdengar sesuatu mencakar pintu. Ketiganya langsung tersentak sekaligus panik. Itu apaan? Lampu kamar kemudian mulai berkedip-kedip dan bulu kuduk mereka meremang. Merasa merinding, rasa panik dan ketakutan bercampur menjadi satu. Weh, ini kenapa? Hisham mulai tidak percaya. Keran air kamar mandi tiba-tiba terbuka dan air terus mengalir. Suasana mulai terasa tegang. Mereka bersembunyi di balik selimut. Lalu tak lama lampu kamar langsung mati. Woi, ini pemilik villa udah bayar listrik atau belum sih? Gak usah bercanda. Gelap, saya nyalain lampunya dong. Enggak, gue takut lu aja, Ren. Lorenzo mengintip tapi ia tidak melihat siapapun. Begitu ia menyalakan ponselnya, barulah Lorenzo berjalan menekan saklar di sekitar meja. Tapi ada hal lain yang membuat Lorenzo terkejut. Dia melihat sebuah tulisan yang terbuat dari darah menempel di dinding. Kalian semua akan mati. Seseorang dengan mulut terbuka lebar berteriak. Sosoknya berada di belakang Lorenzo. Tapi lagi-lagi dia lenyap tepat ketika Lorenzo membalik badan.
Ada apa, Ren? Hisham yang melihat tulisan tersebut juga mulai punya firasat buruk. Itu siapa yang nulis? Gue nggak tahu. Lu kenapa, Ren? Astagfirullah. Lorenzo menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Ini siapa yang nulis? Kita emang gak aman di sini. Lu kenapa sih, Ren? Bentar, gue masih shock. Gue hapus saja tulisannya. Bentar, gue foto dulu. Reza mengambil ponselnya. Selesai difoto, Hisham langsung menghapus tulisan itu. Tapi anehnya tidak ada bekas cakaran sedikit pun. Tadi kalian dengar gak suara kuku yang nyakar-nyakar pintu? Di sini gak ada bekas cakaran sama sekali. Dan tulisan tadi juga ditulis pakai darah. Ini ulah siapa ya? Gak tahu. Lu minum dulu sana. Lorenzo hanya diam dan terus menggenggam kedua tangannya. Dia panik dan tiba-tiba cemas dengan keadaan Via saat ini. Tulisan dari darah, cakaran, kamar mandi, semua ini membuatnya menjadi tidak nyaman berada di villa ini walau hanya sedetik. Siapa dia? Kenapa dia ganggu kita? Gue mulai khawatir sama Via. Gimana kalau dia nyelakai Via? Semoga Via tetap selamat. Via masih menangis karena merasa syok dengan apa yang baru saja dialaminya. Eriska dan Hilwa juga bingung harus bagaimana karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Via. Masalahnya anak itu siapa sih? Gue takut. Vi, kita ada di sini kok. Hilwa tersenyum walaupun dia sendiri juga takut kalau anak kecil itu menemuinya lagi. Tapi gue masih takut. Sebenarnya apa sih alasan dia? Kenapa dia selalu bilang kalian harus mati? Kenapa dia ngomong gitu? Hilwa tidak bisa berkomentar dan memilih untuk menenangkan Via. Sejujurnya setelah kejadian di ruang makan, Hilwa mulai sedikit percaya dengan Eriska dan juga Via kalau tempat ini sangat mengerikan. Semenjak kejadian di ruang makan itulah Hilwa ingin sekali keluar dari tempat itu secepatnya, namun dia tidak bisa mengutarakan keinginannya karena pacarnya pasti akan tidak setuju dengan keinginannya. Eriska yang berada di sana, dia lebih memilih diam karena dia tidak ingin membuat suasana menjadi lebih kacau. Jika boleh jujur, Eriska sejak awal ingin sekali balik dari tempat itu karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi nanti. Hari ini hujan badai belum juga berhenti. Mereka mendaki di cuaca seperti ini tidak baik dan juga sangat berbahaya. Reza bangun dan dia mendapati dirinya tiba-tiba saja sudah ada di depan gerbang villa. Kok gue ada di sini? Wah, gue dikerjain nih sama mereka. Ia kesal dengan tubuh basah kuyup. Dia langsung berdiri kemudian mengetuk pintu villa berkali-kali. Reza mulai menggigil kedinginan. Woi, buka, woi, kenapa kalian pada tega sama gue sih? Lorenzo, Hisham, Hilwa, Eriska, Via, buka pintunya dong, gak lucu ini. Reza semakin kesal. Sedang di dalam, Hisham yang sudah bangun sibuk mencari Reza. Dia terkejut karena tiba-tiba Reza menghilang begitu saja dari kamar. Setelah mencari-cari ke seluruh ruangan dan tidak menemukan Reza, Hisham kemudian bertemu dengan Hilwa di dapur. Tapi anehnya Hilwa hanya berdiri diam tidak melakukan apapun. Wah, lu lihat Reza nggak? Tanya Hisham pada Hilwa yang ditanya hanya menggelengkan kepalanya pelan. Beneran lu nggak lihat? Masa pagi-pagi gini dia hilang sih? Hisham tidak yakin kali ini Hilwa hanya mengganggu. Woi, bukain pintunya dong, dingin banget ini. Itu kayak suara Reza. Kemudian dia pergi menuju pintu mengabaikan Hilwa yang masih berada di dapur. Saat pintunya sudah dibuka, ternyata benar itu Reza. Terlihat sekuat tenaga menahan dingin. Zah, masuk sini, lu ngapain di luar? Apa-apaan lu? Justru gue yang seharusnya nanya. Kenapa semua orang pada ngerjain gue? Zah, gimana kita bawa lu keluar? Mereka aja masih pada tidur. Dan lu tahu sendiri, gue udah tidur duluan dan lu masih main game tadi malam. Gue aja ini habis nyariin lu.
Kalau lu nggak percaya, tanya aja sono sama Saat Hisam melirik ke arah dapur, Hilwa sudah tidak ada. Dia mulai bingung dan terus mencari keberadaan Hilwa. Loh, si Hilwa mana? Ah, bohong aja lu. Pakai bawa-bawa nama cewek gue segala lagi. Udah lah, gue mau ganti baju. Kedinginan gue. Duh, pagi-pagi udah berisik aja, seru seseorang dari atas, dan ternyata itu adalah Hilwa. Hilwa baru keluar dari kamarnya dan kelihatannya dia baru saja mandi. Hisyam mendesah lega. Lo tadi di dapur kan? Lo tahu dong kalau tadi gue nyariin Reza. Ngawur lo, orang gue baru habis mandi. Dia kemudian turun pergi ke dapur untuk membuat teh hangat. Hisam terkejut mendengar jawaban Hilwa. Jelas-jelas Hilwa berbohong. Kecewa gue sama lu. Gue kira lu orang yang baik. Nggak taunya lu kayak gitu. Hisam menghampiri Hilwa yang masih berada di dapur. Wah, iya, lu tadi bohong kan? Bohong apaan sih? Lu tadi ada di dapur kan? Terus kenapa tiba-tiba lu bilang habis mandi? Hisyam bingung. Hilwa secara spontan memegang dahi Hisyam. Dia terus memeriksa dan kemudian melepaskan tangannya. Hisam tak bereaksi apapun. Dia hanya diam dan juga bingung dengan Hilwa. Kenapa, Wak? Lu gak sakit kan? Enggak kok. Bagus deh. Lalu dia pergi ke ruang tamu. Lu sialan, teriak Reza ketika masuk ke kamar. Dia melirik ke arah Lorenzo yang hanya duduk terdiam di atas kasur. Reza penasaran tapi hanya melirik-lirik sambil mengerutkan keningnya. Woi, diam-diam aja lu, patah hati ya? Ih, malah dikacangin, bodoh amat di gue mandi. Reza kesal kemudian berbalik ke kamar mandi, tapi secara mengejutkan. Saat pintu kamar mandi terbuka, dia melihat Lorenzo ada di sana. Reza langsung tersentak tak percaya. Kok lu? Dia tergagap menatap ke belakang dan Lorenzo yang tadi dia lihat telah menghilang. Baju lu kenapa basah kayak gitu? Terus tadi pagi kemana? Hisyam nyariin lo dari tadi tuh. Ran, tadi lu bukannya duduk di situ? Enggak lah, gue habis mandi kok. Kalau bukan Lorenzo, terus itu siapa? Riz, turun ke bawah yuk, ajak Via. Rizka mengangguk, tapi saat mereka keluar melewati kamar 15 terdengar suara ketokan. Seperti ada yang mengetuk pintu tetapi mereka mengabaikannya. Via, panggil seseorang dari dalam kamar 15 itu. Itu seperti suara Lorenzo. Via, tolongin gue. Lorenzo, kok kamu bisa ada di sana? Via, tolong gue. Dia terus meminta tolong sambil mengetuk pintu kamar. Itu beneran Lorenzo? Riz, lo tadi dengar kan ada suara Lorenzo? Iya. Apa Lorenzo ada di dalam ya? Rizka terdiam hanya menatap ke arah pintu kamar 15. Riz, jawab gue. Dia ngapain di sana, Riz? Pasti bukan dia kan? Riz, Lorenzo ada di dalam. Gue mau ke sana. Gue yakin itu pasti Lorenzo. Jangan. Lorenzo ada di dalam sana, Riz. Dia nggak di dalam. Dia ada di dalam. Itu suara dia. Vi, lu udah bangun? Gue kira lu tadi lagi mandi, makanya gue nggak ke kamar lo. Sapa seseorang di belakang mereka. Ternyata itu adalah Lorenzo. Via menoleh ke belakang. Terkejut dia menggosokkan matanya, dan ternyata benar bahwa Lorenzo saat ini berada di depannya.